Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga di masa pandemi ini kita, juga keluarga kita, dan orang-orang yang kita sayangi semuanya dalam kondisi sehat, semangat, selamat ya. Dan semoga krisis pandemi COVID-19 segera usai dan kita bisa kembali belajar normal seperti sedia kala, bisa berjumpa dengan teman-teman, berkumpul, belajar bersama, bermain bersama di sekolah. Baik, anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran tema kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, dalam pembelajaran kali ini di tema G subtema 2 kita akan membahas tentang beberapa hal. Di antaranya itu yang pertama tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua tentang unsur-unsur kebudayaan. Yang ketiga tentang pola lantai dan tangga nada. Dan berikutnya yaitu tentang perubahan wujud benda. Anak-anak, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, bahwa semua manusia itu berhak untuk merdeka, tidak terjajah oleh bangsa yang lain, termasuk bangsa Indonesia. Maka perjuangan untuk menuju pada kemerdekaan itu dilaksanakan oleh para pahlawan, hingga puncak perjuangan bangsa Indonesia adalah diproklamasikannya kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini berawal dari dijatuhkannya 2 bom atom di Jepang, yaitu di kota Hiroshima dan Nagasaki, yang menimbulkan banyak kerugian bagi Jepang, termasuk nyawa melayang Jepang. Ini menjadikan Jepang menyerah pada sekutu. Menyerahnya Jepang terhadap sekutu membuat menjadikan Indonesia tidak ada menjajah, sehingga ini dipandang sebagai suatu waktu, sebuah waktu yang tepat untuk bangsa Indonesia memerdekakan diri. Maka dari itu ada beberapa golongan muda dari bangsa Indonesia ini menculik dalam tanda kutip Bung Karno dan Bung Hatta ke sebuah daerah, yaitu daerah yang bernama Rengas Dengklok. Di sini Bung Karno diminta untuk segera memerdekakan bangsa Indonesia, segera untuk memproklamasikan bangsa Indonesia, meskipun terjadi perdebatan antara golongan muda dan golongan tua. Maka hadirlah seorang tokoh yang bernama Ahmad Subarjo menengahi hal ini, menengahi antara golongan muda dan golongan tua. Dia memastikan bahwa besok kita merdeka. Maka dari itu Bung Karno dan Bung Hatta segera kembali ke Jakarta dan mempersiapkan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945, di sebuah rumah, yaitu rumahnya Laksamana Tadesi Maeda. Ini seorang petinggi Jepang yang merupakan sahabatnya Ahmad Subarjo. Dia mempersilahkan rumahnya untuk dijadikan tempat menyusun naskah proklamasi. Setelah selesai menyusun teks proklamasi, maka Insinyur Soekarno mengusulkan agar teks itu ditandatangani oleh semua hadirin, ditandatangani oleh semua peserta yang hadir pada saat penyusunan teks proklamasi. Namun usulan tersebut ditolak. Ada seorang pemuda yang bernama Soekarni mengusulkan agar naskah teks proklamasi itu ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia, dan usulan itulah yang kemudian disetujui. Maka teks proklamasi itu ditandatangani atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Para peserta juga sepakat agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan esok harinya. Pada pagi harinya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945,
Sudah banyak massa yang mendatangi rumah, di sebuah rumah, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tepatnya pada hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Bung Karno dan Bung Hatta membacakan teks proklamasi. Di mana teks proklamasi itu berbunyi, "Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta." Setelah dibacakan teks proklamasi, maka acara berikutnya adalah pengibaran bendera merah putih yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Fatmawati yang menjahit bendera merah putih itu. Maka pengibaran itu dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan S. Suhud. Bersama dengan naiknya bendera merah putih, para hadirin secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa ada yang memimpin. Setelah itu Wali Kota Suwiryo memberikan sambutan dan kemudian disusul sambutan Dr. Muwardi. Upacara berakhir pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian Dr. Muwardi menunjuk beberapa anggota barisan pelopor untuk menjaga keselamatan Bung Karno dan Bung Hatta. Demikianlah anak-anak pembacaan teks proklamasi sebagai tanda kemerdekaan bangsa Indonesia. Tepatnya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 di hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Anak-anak, sebenarnya ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia yang perlu kita ketahui sebagai persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana tatkala bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang dan Jepang dalam kondisi terdesak karena adanya pasukan sekutu, maka pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Jepang yang bernama Jenderal Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Rencananya janji kemerdekaan itu akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945. Inilah yang dijanjikan oleh Jenderal Koiso yang tatkala itu menjadi Perdana Menteri Jepang. Untuk meyakinkan janji itu, maka pada tanggal 29 April 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang disingkat BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang pertamanya BPUPKI dibicarakan dasar Indonesia merdeka. Maka pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 dibentuk panitia kecil yaitu IR Soekarno, Dr. Andes Hatta, Muhyiddin, Ahmad Subarjo, A.A. Marimis, Abi Kusno Cokroyoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Wahid Hasim, dan Haji Agus Salim. Mereka itulah yang disebut sebagai Panitia 9 yang mengkonsep rancangan Mukadimah Hukum Dasar untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Konsep rancangan hukum dasar inilah yang disebut Piagam Jakarta. Maka pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat PPKI yang beranggotakan 27 orang dengan ketua IR Soekarno. Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, diawali dengan dijatuhkannya 2 bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Maka di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Timbullah silang pendapat antara golongan muda dan golongan tua.
Golongan muda menghendaki agar golongan tua secepatnya menyatakan kemerdekaannya. Tanggal 16 Agustus 1945, pagi hari, para pemuda membawa Ir Soekarno dan Dr. Andes Mohatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah untuk mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Sekembalinya dari Rengas Dengklok, mereka menuju ke rumah Laksamana Tadesi Maeda. Di rumah Laksamana Tadesi Maeda, mereka menyusun konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Penulisan naskah teks proklamasi kemerdekaan disaksikan oleh Said Tomlik, PM Diah, dan Sudiro. Teks proklamasi ditandatangani oleh Ir Soekarno dan Dr. Andes Mohatta atas nama seluruh bangsa Indonesia. Akhirnya dikumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 09.55 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, maka berikutnya adalah upaya bagaimana penyebaran berita ini, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Karena hal ini penting disampaikan kepada rakyat Indonesia dan juga negara-negara lain. Maka upaya itu dilakukan baik dari mulut ke mulut, juga menggunakan media lain, yaitu radio dan media cetak. Ya, jadi penyebarluasan berita proklamasi selain dari mulut ke mulut juga menggunakan media lain, yaitu melalui radio dan juga media cetak. Melalui radio, di mana kepala bagian radio Domai ini merupakan radio Jepang yang bernama Wedan B. Panelewen, memerintahkan Marconis F. Bush untuk menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia 3 kali berturut-turut. Hal ini menimbulkan kemarahan pihak Jepang. Akibatnya kantor berita Domai disegel dan pegawainya dilarang masuk sejak 20 Agustus 1945. Penyebarluasan berita proklamasi yang lebih luas berhasil diudarakan oleh pemancar RRI di Yogyakarta melalui acara The Voice of Free Indonesia. Molly Bondan berhasil menyebarluaskan berita proklamasi menjangkau berbagai negara. Negara-negara yang dijangkau siaran tersebut antara lain Inggris, Mesir, India, dan lain-lain. Bahkan pada 11 Juni 1947, Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Sikap Mesir ini diikuti oleh negara-negara lainnya seperti Afghanistan, Arab Saudi, India, Irak, Lebanon, Suriah, dan lain-lain. Penyebarluasan berita proklamasi juga dilakukan melalui media cetak seperti stensilan. Mereka dengan berbagai cara menyebarkan stensilan naskah proklamasi. Mereka berkeinginan agar proklamasi dapat diterima oleh rakyat Indonesia. Dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, ada 2 tokoh yang sangat berperan, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta. Keduanya dijadikan sebagai pahlawan proklamator. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Beliau sering keluar masuk penjara, namun hatinya tetap teguh. Bung Karno pernah berkata, seorang pemimpin tidak berubah karena hukuman. Saya masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan, dan saya meninggalkan penjara dengan pikiran sama. Sebagai seorang tokoh pejuang, penderitaan yang dialaminya tidak melumpuhkan daya juangnya. Bung Karno dijuluki singa podium karena pandai berpidato. Pada tanggal 21 Juni 1970, Bung Karno meninggal dunia di Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta. Jenazahnya dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Bung Karno adalah salah seorang pemimpin Indonesia yang sangat besar jasanya kepada bangsa dan negara. Pahlawan proklamator yang kedua adalah Dr. Andes Mohatta.
Dr. Andes Mohatta juga merupakan tokoh proklamator Indonesia. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta disebut Dwi Tunggal Indonesia. Panggilan akrabnya adalah Bung Hatta. Bung Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bersama dengan Bung Karno, Bung Hatta mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika Bung Karno menjabat presiden, Bung Hatta menjadi wakil presiden. Pada tahun 1956, Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Bung Hatta juga menjadi pelopor usaha bersama di bidang koperasi. Karena jasanya itu, Bung Hatta diberi julukan Bapak Koperasi Indonesia. Pada tanggal 14 Maret 1980, Bung Hatta meninggal dunia dan dimakamkan di Jakarta. Inilah dua pahlawan proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno yang mendapatkan julukan Singapodium dan juga Dr. Andes Mohatta yang merupakan Bapak Koperasi Indonesia. Anak-anak, setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, apakah kemudian Belanda mengakuinya? Ternyata tidak. Masih ada upaya dari bangsa asing, terutama Belanda, untuk kembali menjajah Indonesia. Belanda kembali datang ke Indonesia membonceng pasukan sekutu. Nah, maka dari itu ada upaya untuk mempertahankan kemerdekaannya. Di antaranya itu ada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Nah, pertempuran ini cukup menarik ya untuk kita pahami bersama-sama. Berawal dari datangnya pasukan Belanda memboncengi pasukan sekutu dan peristiwa penyubekan bendera di Hotel Yamato, Hotel Orange ya. Jadi tatkala Belanda datang kembali ke Indonesia, mereka mengibarkan bendera merah, putih, biru. Maka arek-arek Surabaya itu tidak rela dengan dikibarkannya kembali bendera Belanda. Maka dengan gagah berani, arek-arek Surabaya berusaha untuk menurunkan bendera itu dan mengibarkan kembali bendera berwarna merah putih. Mereka menurunkan bendera yang berwarna merah, putih, biru, kemudian menyubek warna birunya dan kembali dikibarkan dengan bendera merah putih sebagai bendera bangsa Indonesia. Hal ini menjadikan kemarahan bagi tentara sekutu. Pada tanggal 31 Oktober 1945, pertempuran terjadi di sekitar Jembatan Merah, terutama di Gedung Internasio. Sebagian pasukan sekutu berusaha mempertahankan Gedung Internasio, sedangkan pejuang Indonesia meminta agar mereka meninggalkannya. Dalam pertempuran itu, yaitu pertempuran di sekitar Jembatan Merah, Brigjen AWS Malabi tewas. Pihak sekutu memprotes keras atas tewasnya Brigjen AWS Malabi. Pihak sekutu kemudian menuduh bahwa kota Surabaya telah dikuasai oleh para perampok dan mereka menghalang-halangi tugas pasukan sekutu. Pada tanggal 9 November 1945, pihak sekutu mengeluarkan ultimatum yang berisi sebagai berikut. 1. Semua pemimpin Indonesia termasuk pemimpin gerakan pemuda, kepala polisi, dan kepala radio Surabaya harus melapor kepada pihak sekutu paling lambat tanggal 10 November 1945 pukul 06.00. 2. Semua yang melapor harus menyerahkan senjatanya dengan tangan di atas serta menyerah tanpa syarat. Suasana kota Surabaya semakin memanas. Pemerintah gagal merundingkan perdamaian. Rakyat Surabaya akhirnya menolak ultimatum. Rakyat Surabaya menyusun kekuatan untuk menghadapi serangan sekutu. Pada pagi hari tanggal 10 November 1945, suasana kota Surabaya tampak tegang. Bung Tomo melalui siaran radio menyerukan kepada para pemuda Surabaya agar tetap semangat
dan siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Bung Tomo menghimbau kepada para pemuda dari berbagai kota di Jawa Timur dan Madura agar membantu perjuangan rakyat Surabaya. Siaran ini dipancarkan dari Jalan Mawar nomor 4. Pasukan sekutu segera mendatangkan sekitar 15.000 tentaranya untuk menggempur kota Surabaya. Saling tembak mulai terjadi di Perak. Sekutu berhasil menguasai Perak. Gerakan pasukan sekutu disertai dengan pengeboman yang ditujukan pada tempat-tempat strategis. Sekutu menyerang lewat darat, laut, dan udara. Pada pertempuran tersebut, rakyat Surabaya hanya dilengkapi persenjataan yang sederhana. Pertempuran berlangsung tidak seimbang. Korban berjatuhan di dua belah pihak. Rakyat Surabaya berhasil mempertahankan kota selama hampir 3 minggu. Dalam pertempuran itu, Bung Tomo membakar semangat para pejuang Surabaya melalui radio. Pekik perjuangan Bung Tomo adalah maju terus pantang mundur. Anak-anak, gigihnya arek-arek Surabaya melawan pasukan sekutu ini tidak lepas dari semangat jihad. Adanya resolusi jihad yang dikeluarkan oleh ulama besar Hasyim Asy'ari membuat arek-arek Surabaya tidak takut mati berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Demikian juga dengan pidato Bung Tomo yang berapi-api, rawe-rawe rantas, malang-malang putung, merdeka atau mati. Merdeka, 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 Allahu Akbar. Nah, bagikan takbir dan pidato Bung Tomo ini juga membakar semangat arek-arek Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaannya di kota Surabaya. Jadi ada semangat ruhiyah juga, ya. Adanya resolusi jihad yang dikeluarkan oleh ulama Jawa Timur yang disambut barisan fisabilillah dan Hizbullah, ya. Para ulama, para kiai, juga para santri, juga pidato Bung Tomo yang berapi-api dengan disertai dengan berikan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini menggugah semangat juang mempertahankan kemerdekaan arek-arek Surabaya, ya, untuk menjaga mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, maka dari itu peristiwa 10 November ini seringkali diperingati sebagai Hari Pahlawan. Maka setiap 10 November kita memperingatinya sebagai Hari Pahlawan. Kota Surabaya mendapatkan julukan sebagai Kota Pahlawan, dan di sana dibangun sebuah tugu yang bernama Tugu Pahlawan untuk mengenang peristiwa pertempuran yang dahsyat 10 November di Surabaya. Anak-anak, selain pertempuran dahsyat 10 November di Surabaya, juga ada pertempuran Ambarawa dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pertempuran Ambarawa diawali dengan mendaratnya tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Battle di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Kontak senjata mulai terjadi di Magelang dan meluas menjadi pertempuran ketika tentara sekutu membebaskan secara sepihak para tahanan Belanda di Magelang dan Ambarawa. Setelah diadakan perundingan, Belanda akhirnya mundur ke Ambarawa tanggal 21 November 1945. Namun, pasukan Belanda terus dikejar oleh tentara Indonesia. Letkol M. Sarbini yang memimpin Resimen Kedua Tengah melakukan pengejaran. Dalam pertempuran itu, Letkol Isdiman, komandan Resimen Banyumas, gugur. Pertempuran terjadi di sepanjang jalan kereta api yang membelah kota Ambarawa. Dengan gugurnya Letkol Isdiman, maka Kolonel Sudirman, Panglima Divisi Banyumas, langsung terjun ke medan pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 23 November 1945 berlangsung tembak-menembak dengan pasukan sekutu. Tanggal 12 Desember 1945 pasukan Indonesia melancarkan serangan serentak. Setelah hampir 4 hari mereka bertempur, akhirnya pasukan sekutu dapat diusir dari Ambarawa dan mundur ke Semarang. Berkat kerjasama yang baik
maka kota Ambarawa dapat dikuasai oleh pejuang Indonesia. Perlawanan rakyat Ambarawa dalam perang kemerdekaan diabadikan dalam Palagan Ambarawa. Kita bisa melihatnya di kota Ambarawa. Anak-anak, sebenarnya selain pertempuran di Surabaya dan pertempuran Ambarawa, juga ada peristiwa lain yang merupakan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di antaranya itu pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Medan Area, peristiwa Bandung Lautan Api, juga pertempuran Margarana atau pertempuran Puputan di Bali. Anak-anak, demikianlah penyampaian materi tema G subtema 2. Semoga bisa dipahami dan bisa menambah pengetahuan bagi kita. Tidak lupa mengingatkan untuk anak-anak agar senantiasa menjaga sholat 5 waktu, jangan sampai tertinggal. Syukur bisa dilaksanakan secara berjamaah, yang insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang lebih. Senantiasa menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga wudhu, ya. Artinya kita berusaha untuk selalu dalam kondisi bersuci, selalu dalam kondisi berwudhu. Terakhir, jangan lupa senantiasa ceria, juga membantu orang tua di rumah. Untuk tugas, silakan anak-anak kerjakan lembar soal yang pernah dibagikan. Baiklah, kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.